Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Gita Pratiwi, NPM 19220006 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Timur yang diampu oleh Ibu Mihartati MPD. Oke, jadi di pembahasan kali ini teman-teman, saya akan membahas mengenai dinasti Zhou atau masa Cina kuno, terutama pada dinasti Zhou Barat dan dinasti Zhou Timur. Untuk selengkapnya, silahkan simak video berikut ini. Jangan lupa tonton sampai habis ya teman-teman, kita akan bahas tuntas tentang dinasti Zhou Barat dan dinasti Zhou Timur. Stay tune terus! Teman, dinasti Zhou ini dimulai pada tahun 1222 sampai dengan 221 sebelum Masehi. Dinasti Zhou ini merupakan dinasti yang lama pemerintahannya dalam sejarah Cina, yang kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu dinasti Zhou Barat dan dinasti Zhou Timur. Untuk dinasti Zhou Barat ini dimulai pada tahun 1222 atau 1223 sampai dengan 771 sebelum Masehi. Lalu bagaimana sih asal-usul dari orang Zhou itu sendiri? Jadi teman-teman, pada mulanya orang-orang Zhou ini bertempat tinggal di lembah Sungai Wei yang terletak di antara daerah Shanxi dan Kansu, yang ketika itu mereka ini dipimpin oleh Pangeran Kanfu. Kemudian mereka melakukan migrasi dan menetap di Sungai Zhouyuan. Di daerah itulah mereka mulai berinteraksi, mereka mulai bersosialisasi dengan suku-suku lain. Yang kemudian orang-orang itu disebut sebagai orang-orang Yin. Nah, mereka ini dikenal kuat ketika mereka dipimpin oleh Wen Wang. Dan bahkan saking kuatnya mereka seringkali disebut sebagai penguasa daerah barat. Ini yang berusaha memperluas kekuasaan orang-orang Zhou. Orang-orang Zhou baru bisa merebut kekuasaan dari dinasti Shang sekitar tahun 1222 atau 1223 ketika mereka dipimpin oleh Wu Wang, anak dari Wen Wang. Ya, ketika itu mereka baru bisa mendirikan dinasti Zhou. Oke teman-teman, selanjutnya adalah Zhou pada masa pemerintahan Wu Wang. Wu Wang menjadikan kota Chang'an itu sebagai ibu kota. Ia memerintah dengan sangat adil dan juga bijaksana untuk mewujudkan kerajaan yang kesejahteraan kerajaan, kemudian kemakmuran. Wu Wang ini membentuk beberapa kebijakan dalam pemerintahannya, yaitu kekuasaan raja sebagai penguasa tertinggi. Kemudian raja dalam menjalankan pemerintahannya didampingi oleh Perdana Menteri sebagai penasihat raja. Selain itu juga dibantu oleh 5 orang menteri, yaitu ada Menteri Upacara, kemudian Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, Menteri Kehakiman, dan juga Menteri Pekerjaan Umum. Nah, untuk Menteri Upacara, teman-teman, ini tugasnya adalah membuat dan juga menyusun penanggalan dan mengadakan pengawasan di lingkungan kerajaan terkait dengan kegiatan upacara. Sedangkan untuk Menteri Pertahanan, tentunya dia berkewajiban untuk menjaga pertahanan dan juga keamanan negara. Kemudian selanjutnya ada Menteri Pertanian. Nah, menteri ini tugasnya untuk memberikan penyuluhan dan juga penerangan kepada para kaum tani tentang bagaimana sih cara yang menanam supaya bisa menghasilkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Kemudian ada Menteri Kehakiman. Menteri ini bertugas untuk mengadili dan juga menghukum orang-orang jahat. Dan yang terakhir ada Menteri Pekerjaan Umum. Menteri ini bertugas atau berkewajiban untuk mengurus pekerjaan umum seperti jalan, jembatan, benteng, saluran air, dan juga dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kebijakan selanjutnya dari Wu Wang adalah kerajaan itu dibagi dalam daerah-daerah provinsi. Wu Wang hanya memerintah sampai dengan tahun 1116 sebelum Masehi, yang kemudian digantikan oleh putranya yang masih kecil yang bernama Cheng Wan. Karena putranya ini masih kecil, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahannya, ia didampingi oleh seorang wali yang bernama Chou Kung. Nah, pada masa pemerintahan Chou Kung ini, Cina berkali-kali diserang oleh orang-orang barbar atau bangsa Xiongnu. Pada abad ke-8 dan ke-9 sebelum Masehi, kekuasaan Zhou Barat ini mulai merosot, yang kemudian kerajaan Zhou terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Raja terakhir di Zhou Barat itu adalah Yuan, yang lemah tapi kejam. Nah, kemudian teman-teman, pada masa Yuan inilah Zhou Barat mengalami keruntuhan.
Setelah Yuan, tampillah Ping yang kemudian memindahkan pemerintahannya ke timur. Lalu dengan inilah dimulainya masa Zhou Timur. Ya, kemudian masa Zhou Timur ini dimulai pada tahun 771 sampai dengan 221 sebelum Masehi. Setelah Ping memerintah, ibu kota yang tadinya di Chang'an itu pindah ke Loi atau Loyang. Nah, teman-teman, perpindahan ini dimaksudkan untuk menghindari serangan dari bangsa barbar. Ya, walaupun Jawa Barat memang sudah mengalami keruntuhan, akan tetapi dengan berdirinya Jawa Timur bukan malah menjadi lebih maju atau lebih signifikan naiknya, tidak, dan bahkan malah tambah merosot keadaannya di Jawa Timur ini. Ya, pada masa ini bisa dibilang kekuasaan daerah itu semakin besar. Ya, walaupun kekuasaan pusat juga masih diakui, dan pada masa Jawa Timur ini terjadi beberapa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya yaitu meningkatnya kedudukan para pedagang, kemudian naiknya kedudukan para penguasa daerah, sedangkan di lain pihak terjadinya kemerosotan kekuasaan di pemerintahan pusat. Pada masa itu, kemudian terjadi perubahan antar pasal karena pada saat itu di Cina terdapat banyak pasal seperti Qi, Chu, Qin, Po, Shangyin, dan Zhou sendiri sebagai pemerintahan pusat. Perubahan sosial di Cina itu terus berlangsung seperti feodalisme mengalami kehancuran, kemudian muncul ide-ide baru di bidang filsafat. Negara pasal yang kuat itu cenderung menyerang yang lemah, dan tentunya masing-masing negara akan memperkuat negaranya masing-masing. Sehingga pada saat itu mulailah kemajuan di teknik organisasi dan juga teknik kemiliterannya. Dalam kondisi yang demikian, itu dapat dikatakan sebagai masa permulaan dari zaman The Independent and Contending States, dan sesudah itu, di tahun 403 sebelum Masehi, itu merupakan masa The Warring States. Iya, teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya tentang masa Cina kuno, terutama pada dinasti Zhou Barat dan juga dinasti Zhou Timur. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi fisabilillah haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.